Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Uswatun Hasanah dengan NIM 0205252260 dari program studi AGH. Di sini saya akan membahas cuaca dan iklim, dua konsep yang sering terdengar namun kadang membuat bingung. Tujuan kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan cuaca dan iklim dengan cara yang jelas. Yang kedua, mengurai unsur-unsur cuaca, bagaimana mereka terbentuk, dan bagaimana kita mengamati serta memanfaatkannya. Yang ketiga, membahas hubungan cuaca, iklim, dan kehidupan manusia, terutama dalam konteks pertanian, lingkungan, serta bencana. Yang keempat yaitu singkat menyinggung mengapa perubahan iklim sering menjadi isu penting dan apa arti bagi kita. Video ini disusun agar kita apa itu cuaca, apa itu iklim. Bayangkan Anda melihat jalur jendela hari ini. Mungkin cerah, mungkin hujan, mungkin panas atau berawan. Itu adalah cuaca, kondisi atmosfer yang terjadi dalam jangka waktu pendek, dari menit ke menit, jam ke jam, dan hari ke hari. Sementara iklim adalah gambaran atau rata-rata dari kondisi cuaca dalam waktu yang sangat panjang, biasanya puluhan tahun, di suatu tempat tertentu. Dengan kata lain, cuaca adalah apa yang Anda alami sekarang, sedangkan iklim adalah apa yang Anda harapkan secara umum karena pola jangka panjang. Penjelasan serupa ini didukung oleh lembaga ahli meteorologi. Cuaca mencerminkan kondisi pendek di atmosfer, sedangkan iklim merupakan rata-rata atau pola jangka panjang dari cuaca di suatu lokasi. Sumber lain juga menekankan bahwa perbedaan utama adalah durasi waktu. Cuaca berubah cepat. Iklim adalah tren atau pola yang muncul dari data selama puluhan tahun. Inti yang perlu diingat yaitu cuaca sama dengan sehari-hari, singkat, berubah-ubah. Sementara iklim sama dengan pola rata-rata, jangka panjang, stabil dalam tujuan penilaian. Namun, bisa berubah perlahan terutama karena faktor besar, seperti pemanasan global. Unsur-unsur utama cuaca. Untuk memahami cuaca, kita perlu tahu apa saja unsur yang membentuknya. Beberapa unsur yang umum dibahas. Yang pertama, ada suhu udara. Suhu menentukan seberapa panas atau dingin udara. Perbedaan suhu antara tempat atau antar waktu memicu pergerakan udara, yakni angin, dan mempengaruhi jumlah uap air yang dapat ditahan udara. Yang kedua ada kelembaban udara. Kelembaban mengukur kadar uap air di udara. Udara dengan terasa lembab memungkinkan pembentukan awan dan hujan, sedangkan kelembaban rendah membuat udara terasa kering. Yang ketiga ada presipitasi, bentuk air yang turun dari atas ke permukaan, seperti hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Presipitasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pertanian.
ketersediaan air, dan mitigasi bencana banjir. Yang keempat ada arah dan kecepatan angin. Angin membawa udara panas atau dingin, membawa uap air, mempengaruhi kekuatan badai, serta berperan mengatur cuaca di suatu wilayah. Yang kelima ada tekanan udara. Tekanan udara menunjukkan berat udara di atas suatu titik. Pola tekanan tinggi dan rendah mempengaruhi gerakan massa udara, pembentukan awan, dan sistem cuaca seperti silikon atau antisilikon. Secara sederhana, berbagai unsur ini selalu berinteraksi. Suhu yang berbeda, kelembaban, dan tekanan akan menyebabkan udara bergerak, membentuk awan, memunculkan hujan, atau justru kondisi cerah. Itulah sebabnya cuaca bisa berubah cepat. Bagaimana unsur-unsur cuaca terbentuk dan berubah? Untuk memenuhi mekanisme, kita perlu dua hal utama. Yang pertama ada energi dari matahari. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi tidak merata. Beberapa area menerima sinar matahari lebih banyak. Beberapa juga kurang. Perubahan pemanasan ini menciptakan perbedaan suhu udara. Yang kedua ada udara panas cenderung naik, udara dingin cenderung turun. Pergerakan ini menjadi dasar terbentuknya angin. Angin yang membawa uap air berpotensi membentuk awan. Yang kedua ada uap air dan pembentukan awan. Ketika udara yang mengandung uap air naik, suhunya turun. Pada titik tertentu, uap air mengembun menjadi tetesan kecil atau kristal es, membentuk awan. Jika proses kondensasi berlanjut dan tetesan awan semakin besar, akan terjadi presipitasi. Kelembaban tinggi, ditambah udara tidak stabil, ditambah sumber energi sama dengan potensi hujan atau badai. Yang C ada sistem tekanan. Daerah bertekanan rendah menarik udara di sekitarnya, seringkali menyebabkan pembentukan awan dan hujan. Daerah bertekanan tinggi cenderung stabil. Udara turun menghambat pembentukan awan sehingga cuaca cerah biasanya di wilayah tekanan tinggi. Yang keempat ada faktor geografis lokal. Topografi seperti gunung, lembah, laut, dan danau mempengaruhi pergerakan udara. Misalnya, pegunungan dapat memaksa udara naik, menyebabkan hujan di sisi tertentu, sementara sisi lain menjadi kering. Laut menyimpan panas lebih lama, sehingga wilayah pesisir memiliki pola suhu dan kelembaban yang berbeda dibanding wilayah daratan jauh. Alat dan data untuk mengamati cuaca. Untuk memahami, meramalkan, dan memanfaatkan cuaca, para ilmuwan dan operator di lapangan menggunakan berbagai alat. Yang pertama, stasiun cuaca darat, yaitu mengukur suhu, kelembaban, tekanan, kecepatan dan arah angin, serta curah hujan. Data harian atau per jam dikumpulkan untuk pemantauan lokal. Yang kedua ada balon udara berinstrumen, membawa sensor ke ketinggian tertentu untuk mengukur kondisi atmosfer di lapisan yang lebih tinggi, penting untuk prediksi cuaca. Yang ketiga ada satelit cuaca, mengamati awan, sistem badai, pola suhu permukaan laut, dan distribusi kelembaban di seluruh wilayah luas.
sangat berguna untuk wilayah kondisi di wilayah yang sulit dijangkau. Yang keempat, ada radar cuaca. Mendeteksi awan dan curah hujan, membantu memperkirakan kekuatan dan gerakan hujan atau badai. Penting untuk peringatan dini. Yang kelima, ada model komputer dan prediksi. Data dari berbagai alat diolah dengan model matematika untuk meramalkan cuaca dalam beberapa hari ke depan. Prediksi ini lalu disebarkan ke masyarakat, petani, pelaut, pilot, dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan data dan prediksi ini, berbagai sektor mengambil keputusan kapan menanam, kapan panen, kapan mengamankan fasilitas, dan bagaimana mempersiapkan diri terhadap cuaca ekstrim. Lalu ada contoh pengaruh cuaca terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pertanian. Jadwal tanaman dan panen sangat bergantung pada kondisi cuaca. Hujan yang terlalu deras bisa merusak tanaman. Hujan terlalu sedikit menyebabkan kekeringan. Pengetahuan tentang pola cuaca harian membantu petani menentukan waktu irigasi, pemupukan, penyemprotan, dan panen. Yang kedua ada transportasi. Angin kencang laut atau hujan lebat bisa menunda penerbangan, perjalanan laut maupun udara. Informasi cuaca penting untuk keselamatan perjalanan. Yang ketiga ada kesehatan. Gelombang panas atau dingin ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan, memicu dehidrasi, hipotermia, dan atau masalah pernapasan. Kelembaban tinggi juga berhubungan dengan penyakit tertentu, sehingga pemantauan cuaca membantu layanan kesehatan mempersiapkan respon. Yang keempat atau terakhir ada energi dan infrastruktur. Kebutuhan listrik bisa melonjak pada hari panas karena penggunaan pendingin. Angin kencang atau hujan es dapat memantau cuaca, membantu layanan kesehatan mempersiapkan respon. Kesehatan. Gelombang panas atau dingin ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan, memicu dehidrasi, hipotermia, atau masalah pernapasan. Kelembaban tinggi juga berhubungan dengan penyakit tertentu, sehingga pemantauan cuaca membantu layanan kesehatan mempersiapkan respon. Yang keempat, energi dan infrastruktur. Kebutuhan listrik bisa melonjak pada hari panas karena penggunaan pendingin. Angin kencang atau hujan es dapat merusak jaringan listrik. Informasi cuaca penting untuk mengatur pasokan dan menjaga infrastruktur. Ada memahami iklim dan ragam iklim di dunia, yaitu jika cuaca adalah kondisi sehari-hari, iklim adalah pola rata-rata ciri khas suatu daerah. Misalnya, daerah tropis biasanya memiliki suhu hangat sepanjang tahun, dengan variasi musim hujan yang kemarau. Yang kedua, daerah kutub memiliki suhu sangat rendah, musim tumbuh pendek dan sering ditutupi es. Yang ketiga, daerah gurun memiliki hujan rendah, suhu siang sangat tinggi, malam bisa sangat dingin. Iklim mempengaruhi jenis tanaman yang bisa tumbuh, hewan yang beradaptasi, serta gaya manusia. Sebagai contoh, yang pertama, tanaman padi tumbuh baik di daerah dengan curah hujan tinggi dan musim hujan teratur. Yang kedua, jagung atau tanaman lain mungkin lebih cocok di wilayah dengan musim hujan yang lebih pendek, tapi suhu moderat. Pola iklim yang stabil selama puluhan tahun membantu masyarakat merencanakan pembangunan, pertanian, dan sistem air. Ketika iklim berubah perlahan,
Rencana-rencana ini perlu disesuaikan. Perubahan iklim dan hubungannya dengan cuaca ekstrim. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian dunia banyak bertuju pada perubahan iklim. Perubahan ini terjadi ketika rata-rata kondisi cuaca global atau regional berubah dalam jangka panjang. Suatu penyebab utama adalah peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan efektivitas manusia lainnya. Dampaknya, yang pertama, peningkatan suhu rata-rata global menyebabkan gelombang panas lebih sering dan lebih kuat. Yang kedua, perubahan pola curah hujan. Beberapa wilayah menjadi lebih basah, beberapa lebih kering. Hal ini bisa memicu banjir dan kekeringan. Yang ketiga, ada ekstrim cuaca semakin sering. Badai, topan, kebakaran hutan, dan peristiwa cuaca ekstrim lain menjadi lebih umum atau lebih keras. Dampak pada ekosistem yaitu perubahan habitat, pergeseran musim tanam, gangguan pada siklus biologis hewan dan tanaman. Penjelasan dari sumber pendidikan yang kredibel memaparkan bahwa meski cuaca mungkin menunjukkan ekstrim, dingin atau panas sesaat, hal tersebut tidak membantah tren pemanasan global, karena cuaca dan iklim berbeda skala waktunya. Perubahan iklim merupakan tren jangka panjang, sedangkan cuaca adalah kejadian harian. Artinya, kita tetap bisa mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun secara keseluruhan, rata-rata suhu di bumi meningkat. Perubahan iklim membuat ekstrim cuaca lebih mungkin terjadi dan itu berimbas pada masyarakat dan lingkungan. Berikutnya ada contoh konkret dampak perubahan iklim di lapangan. Yang pertama, pertanian, yaitu musim hujan menjadi tidak menentu. Petani kesulitan memprediksi waktu menanam atau memanen. Kedua, kekeringan lebih sering terjadi di beberapa wilayah, menyebabkan gagal panen. Banjir lebih parah di wilayah lain, menenggelamkan tanaman dan infrastruktur. Sumber air. Salju atau es di pegunungan yang mencair lebih cepat mempengaruhi aliran sungai. Perubahan pola hujan mengganggu ketersediaan air bersih di musim tertentu. Yang ketiga ada bencana alam. Banjir bandang, longsor, badai yang semakin kuat dapat merusak rumah, jalan, dan memakan korban jiwa. Ekosistem. Banyak spesies yang harus berpisah lokasi atau bahkan terancam punah karena habitat terubah. Terumbu karang di laut mengalami pemutihan akibat suhu air meningkat. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Meski perubahan iklim adalah isu global, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan di tingkat individu, komunitas, dan institusi. Yang pertama, peningkatan pengetahuan cuaca dan iklim. Mengikuti formasi cuaca harian dan peringatan dini, memahami pola musim, curah hujan, dan potensi ekstrim di wilayah kita. Yang kedua, perencanaan adaptasi. Petani menyesuaikan waktu tanam, memakai varietas tahan kekeringan, memperbaiki sistem irigasi. Sedangkan masyarakat memperkuat rumah, infrastruktur, dan jalur evakuasi jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor. Yang ketiga ada konservasi dan mitigasi, yaitu menanam pohon dan menjaga area hijau untuk menyerap karbon dan membantu mengatur suhu lokal. Menghemat energi, menggunakan sumber energi terbarukan, menekankan penggunaan bahan bakar fosil.
Yang keempat, kolaborasi dan kebijakan. Membangun kerjasama antar warga, pemerintah, dan lembaga untuk membantu kebijaksanaan penanggulangan bencana, perencanaan kota yang ramah iklim, dan sistem manajemen sumber daya air. Yang kelima adalah pendidikan. Menyebarkan pemahaman tentang cuaca, iklim, dan dampak mereka, sehingga setiap orang dapat berperan aktif dan tidak panik ketika menghadapi perubahan iklim. Mari kita rangkum poin penting yang telah dibahas, yaitu cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer dalam jangka pendek dan bisa berubah cepat. Sedangkan iklim adalah pola rata-rata cuaca dalam jangka panjang yang membantu kita memahami karakteristik suatu wilayah. Unsur utama cuaca seperti suhu, kelembaban, presipitasi angin, dan tekanan saling terkait, dibentuk oleh energi matahari dan dinamika atmosfer. Perubahan iklim kini menjadi isu global karena menggeser pola rata-rata cuaca, meningkatkan ekstrem cuaca, dan memengaruhi kehidupan manusia serta alam. Yang ketiga ada kita perlu menggabungkan pengetahuan, adaptasi, mitigasi, dan kerjasama untuk menanggapi tantangan cuaca dan iklim, mulai dari tingkatan individu sampai kebijakan nasional. Terima kasih telah menyimak video ini sehingga akhir. Semoga penjelasan tentang cuaca dan iklim memberi wawasan baru, membantu Anda memahami lingkungan sekitar, dan memotivasi kita untuk lebih peduli terhadap perubahan yang terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa cuaca hari ini panas sekali? Pemanasan global atau efek rumah kaca secara singkat artinya bumi kita semakin panas. Bagaimana dengan prosesnya? Nah, prosesnya mirip dengan apa yang terjadi saat kita tidur memakai selimut. Selimut dapat membuat kita hangat, padahal selimut itu sendiri tidak mengeluarkan panas. Yang terjadi adalah selimut memerangkap panas yang dihasilkan oleh tubuh kita. Secara alami, bumi dibungkus oleh selimut yang kita sebut sebagai atmosfer, yaitu udara yang mengandung berbagai macam gas, termasuk uap air, karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Sementara itu, jauh di luar sana, kita tahu terdapat matahari yang jauh lebih panas daripada bumi dan terus melepaskan radiasi energi. Mengapa sekarang bumi menjadi lebih panas dari biasanya? Jumlah manusia di bumi semakin banyak dan manusia melakukan berbagai kegiatan yang menambahkan jumlah gas ke dalam atmosfer. Misalnya, penggunaan kendaraan seperti mobil, motor, industri, dan lain-lain yang melepaskan karbon dioksida. Demikian juga pembakaran hutan. Akibatnya, jumlah karbon dioksida di atmosfer terus meningkat dan selimut bumi kita menjadi lebih tebal. Akhir-akhir ini cuaca tuh kayak susah diajak kerja sama. Kadang cerah, tiba-tiba hujan, abis itu panas lagi. Menariknya, perubahan ini nggak datang dari darat. BMKG lagi mantau aktivitas bibit siklon tropis di sekitar Indonesia buat 2 minggu ke depan. Lokasinya di Samudra Hindia dan Laut Arafura, wilayah yang sering ngaruh ke cuaca kita. Bibit siklon ini berkaitan dengan tekanan udara renggah. Saat tekanannya turun, udara lembab ketarik masuk, angin jadi lebih aktif, dan awan hujan gampang kebentuk. Di titik ini biasanya orang baru sadar, pantes hujan sekarang lebih sering dan lebih lama. Efeknya kerasa ke aktivitas sehari-hari. Cuaca jadi gampang berubah, aktivitas di luar ruangan jadi lebih dipengaruhi kondisi cuaca, dan buat yang dekat laut, kondisi juga perlu lebih diperhatiin. Kalau akhir-akhir ini cuaca di tempatmu terasa beda, itu bukan perasaan doang. Setiap daerah bisa ngerasain efek yang beda. Di daerahmu, sekarang hujannya lebih sering atau lebih lama? Oh ya, kalau mau buat video kayak gini, cukup pakai AI di CapCut, cukup buat narasi, tempel, dan videonya langsung jadi.
Tahukah kalian ada yang namanya hujan orografis, yaitu hujan yang menyebabkan satu daerah mempunyai dua iklim yang ekstrim, yaitu satu daerah tangkapan hujan, yang dua daerah bayangan hujan. Dengan citra satelit saat ini kita bisa melihat yang warna hijau itu adalah daerah tangkapan hujan, sedangkan yang warna coklat ini adalah daerah bayangan hujan. Kita menggunakan contoh adalah Taman Nasional Baluran. Kita lihat menggunakan 3 dimensi bagaimana daerah yang terletak di kawasan bayangan hujan berupa sabana dan stepa yang ada di Jawa Timur. Kita lihat seluruh hamparan yang daerah bayangan hujan hanya ditumbuhi oleh tumbuhan perdu dan rumput. Sedangkan daerah yang hijau adalah daerah bayangan hujan, ditumbuhi oleh tumbuhan tropis yang ada di Taman Nasional Baluran, Jalan Raya Baluran antara Banyuwangi dan Bondowoso. Itu adalah real yang ada di Jawa Timur. Ada 2 daerah, yaitu daerah bayangan hujan dan tangkapan hujan. Bagaimana awan terbentuk? Inilah siklus pembentukan awan yang melibatkan beberapa proses. 1. Evaporasi atau penguapan. Air dari permukaan laut, danau, sungai, dan tanah menguap akibat pemanasan oleh sinar matahari. Tumbuhan juga berkontribusi melalui proses transpirasi, di mana mereka melepaskan uap air ke udara. 2. Kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer mulai menjadi dingin saat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Ketika suhu turun hingga mencapai titik embun, uap air mulai menjadi embun dan tetes-tetes air atau kristal es. Proses ini membutuhkan partikel mikroskopis seperti debu, garam laut, atau polutan untuk bertindak sebagai inti kondensasi. 3. Pembentukan awan. Tetes-tetes air atau kristal es yang terbentuk melalui kondensasi berkumpul membentuk awan. Jenis awan yang terbentuk tergantung pada kondisi atmosfer, seperti suhu, tekanan udara, dan kelembaban. 4. Presipitasi yaitu hujan atau salju. Jika tetes-tetes air atau kristal es dalam awan menjadi cukup besar, mereka akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Jenis hujan yang terjadi tergantung pada kondisi atmosfer, terutama suhu. Jika suhu di bawah titik beku, hujan bisa berupa salju. Dan jika suhu lebih hangat, hujan akan berupa air. 5. Infiltrasi dan runoff. Air yang jatuh ke permukaan bumi dapat meresap ke dalam tanah, ini disebut infiltrasi. Atau mengalir di permukaan sebagai aliran air. Runoff, menuju sungai, danau, atau laut, mengembalikan air ke sumbernya dan memulai siklus air kembali ke nomor 1. Proses ini berulang terus-menerus dan merupakan bagian integral dari siklus air di bumi, yang sangat penting bagi kehidupan dan ekosistem.